Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menyuguhkan kisah-kisah nyata yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata yang berjudul Sakit tak kunjung sembuh, ternyata ada kejadian di luar nalar. Kejadian ini saya alami pada tahun 2009 bulan Desember, 1 bulan setelah saya menikah. Saya beserta istri menempati sebuah rumah yang sampai saat ini saya tempati. Sebetulnya rumah ini sudah dibersihkan agar layak huni. Sebelumnya rumah ini digunakan sebagai kantor servis komputer. Tidak ada keanehan apapun sebelum menempati rumah ini. Bahkan beberapa bulan sebelum menikah, sempat saya tinggali selama 2 bulan atas permintaan ibu mertua. Kebetulan masa kontrak rumah kakak di Puspanjolo sudah habis. Kakak saya pindah ke Perum Kelipang, adik ke Jepara. Sama sekali tidak ada sesuatu yang aneh selama itu. Dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, saya ada di kantor, hampir untuk tidur malam saja rumah ini. Seminggu setelah acara pernikahan, saya dan istri akhirnya pindah ke rumah ini. Acara selamatan pun digelar. Berasa free, pengantin baru, tinggal di rumah hanya berdua. Mau apa-apa juga berasa bebas. Haha. Dan cerita horor dimulai dari sini. Saya jatuh sakit pada hari Kamis. Tanggal persisnya saya lupa, di tahun 2009 itu. Memang sejak SMP udah biasa langganan sakit. Dan biasanya sakit hadir pasti bulan Januari. Setiap tahun kalau zaman SMP, biasanya saya habis ujian cawu atau catur bulan. Entah itu karena kecapean atau penyakit langganan, yaitu tipes. Tapi sejak kuliah sudah sembuh total. Kembali ke bulan Januari 2009, saya sakit itu. Saya opnam di rumah sakit umum Ketileng selama 1 minggu. Jadi rasanya badan itu lemes, berat, dan panas tinggi gak turun-turun. Dokter sudah berikan obat dari dosis rendah sampai dosis tinggi, berupa injeksi tidak ada yang mempan. Sempat tanya sama dokter yang merawat saya, sebetulnya saya sakit apa? 1 minggu panas tidak turun-turun. Dokternya bilang masih observasi. Di hari ke-6 ibu saya datang ke Semarang, jenguk ke rumah sakit. Saat itu diputuskan saya pulang ke rumah. Kebetulan adik saya 1, kakak dan istri tenaga medis semua. Jadi rawat jalan lah akhirnya di rumah. Infus tetap ditaruh di samping tempat tidur. Sebelum pulang ke Selawi, ibu menawarkan kepada saya kalau mau dibawakan orang pintar. Saya manut saja, toh judulnya ikhtiar agar sembuh. Besok siangnya ibu saya datang bersama ibu-ibu separuh baya, berpakaian Jawa, pakai jilbab dan kerudung, dan mengunyah sejenis sirih. Sesampainya di kamar, dia melihat-lihat seisi rumah, dari depan sampai belakang. Setelah itu dia kembali lagi ke kamar saya. Dia mengajak saya ke ruang tamu. Setelahnya minta kopi pahit, rokok klobot, dan segelas air putih. Badan saya dibaluri dengan apu dan kembang mawar. Dia melakukan ritual dan baca-baca sesuatu yang saya tidak paham. Dan tiba-tiba saja kami dikagetkan oleh suara perempuan ketawa keras sekali. Suara itu bergantian dengan suara nenek-nenek, anak kecil, kakek-kakek, dan yang paling mengerikan serta bikin bulu kuduk berdiri adalah tertawa ngikik mirip suara kuntilanak. Rokok klobot dihisap oleh si ibu. Tak lupa kopi hitam pahitnya diminum sampai habis juga. Kemudian ibu tersebut seperti ngobrol. Dari suara yang pelan sampai suara kayak orang sedang bertengkar. Dan akhirnya dia muntah seperti muntah air liur berwarna merah. Dan langsung sadar. Air putih di gelas tadi dia minum, sisanya disembur ke punggung saya 3 kali dan diguyur ke kepala saya. Terakhir, kembang mawar ditaburkan di lantai kamar mandi. Setelah itu saya disuruh pakai baju dan berselimut dan beristirahat. Sambil tiduran ditemani istri saya, si ibu yang menyembuhkan tadi bercerita,
Di rumah ini ada penunggu yang kurang suka dengan kehadiran saya dan istri. Ada makhluk berupa perempuan yang jadi penyebab utama saya sakit tidak sembuh-sembuh. Makhluk tersebut juga tidak suka saya berhubungan suami istri. Makhluk wanita itu menempel di punggung saya, menurut ibu tadi. Percaya atau tidak, memang itu yang saya rasakan. Berasa punggung dan pundak berat sekali dan bikin capek. Selain makhluk wanita tadi, ternyata ada penyebab lain sakitnya saya. Di dalam WC, ada anak-anak yang tak kasat mata sedang pasaran, dan karena memang tidak terlihat, pasaran atau jual-jualan tersebut kena tendang. Makhluk berupa anak-anak tersebut marah dan memukuli kepala. Lanjut berdasar cerita ibu itu, di rumah juga ada penunggu yang tidak mengganggu, yaitu nenek-nenek berkaki 3, bernama Mbah Dimpil, dan kakek-kakek berjanggut dan berambut putih. Nenek tersebut dikabarkan suka berseloncor di dalam rumah. Setelah ibu saya dan orang pintar pulang, saya langsung beristirahat. Sekitar jam 1 malam, tiba-tiba saya terbangun. Yang dirasa semua sakit hilang, sembuh. Pusing panas yang gak turun-turun, sampai badan lemas semuanya lenyap. Cerita aneh masih terjadi sampai sekitar 3 atau 4 tahun kemudian. Misalnya saat saudara saya datang dari Jakarta, dia bertemu perempuan memakai pakaian serba putih berambut panjang. Adik saya mendengar suara bola dribble di lantai atas, dan beberapa pengasuh anak-anak saya yang sering diganggu suara maupun dibangunkan ketika tidur di kamar belakang. Padahal saya selalu tidak pernah cerita kepada mereka supaya tidak takut, tapi mereka juga mengalami sendiri. Pernah saya cerita pengalaman tersebut dengan Pak Haji depan rumah, pemilik tanah sebelum rumah dibangun. Dia menceritakan bahwa sebelumnya tanah yang sekarang berdiri rumah yang saya tinggali adalah rawa-rawa. Saya sampai sekarang tidak pernah mengusik keberadaan mereka. Biarlah kami hidup damai di masing-masing alam. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.